Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata pelajaran matematika di kelas 11, yaitu materi persamaan kuadrat. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya di persamaan kuadrat, kita ingat kembali materi di pertemuan minggu lalu. Nah, ini kita ingat lagi yuk. Kemarin udah kenalan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu punya bentuk umum ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, di mana A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien dari X, sedangkan C-nya itu adalah konstanta. Nah, minggu kemarin saya beri tugas, dan setelah saya cek, saya koreksi, itu masih ada beberapa kesalahan dari beberapa siswa dalam menentukan nilai A, B, dan C. Ya, ini contoh yang pertama kemarin. X kuadrat min 3 sama dengan 0. Ya, kita ingat lagi nih. A itu siapa? A itu adalah koefisien yang ada di depan X kuadrat. B itu adalah koefisien yang ada di depan X. Sedangkan C adalah konstanta. Lihat, perhatikan C. C itu tidak diikuti oleh variabel. Jadi dia berdiri sendiri, bentuknya berupa angka. Sehingga di sini A-nya bernilai 1, B-nya nilainya 0, sedangkan C-nya nilainya min 3. Nah, ini jadi tahu ya kesalahannya yang kemarin ya. Nah, berikutnya. Nih, ada ini. X kuadrat sama dengan 3X min 4. Nah, ini contohnya. Soal yang serupa dengan latihan yang minggu lalu saya berikan. Nah, sebelum kita menentukan nilai A, B, C, alangkah baiknya biar aman itu kita jadikan seperti bentuk umumnya ini. AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga semua yang ada di ruas kanan ini itu kita pindah ke ruas kiri. Sehingga bentuknya berubah menjadi ini. X kuadrat 3X pindah ruas menjadi min 3X. Min 4 pindah ruas jadi plus 4 sama dengan 0. Nah, disinilah baru kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Sini nilai A-nya 1, B-nya min 3, sedangkan C-nya sama dengan 4. Nah, setelah pembahasan hari ini, mudah-mudahan ke depannya untuk menentukan nilai A, B, dan C tidak salah lagi. Karena apa? Karena nilai A, B, dan C ini nanti kita butuhkan, kita perlukan ini sebagai materi prasyarat untuk ke langkah selanjutnya. Yuk, langsung aja nggak usah lama-lama, kita ke materi berikutnya. Nah, yaitu tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian? Nah, artinya kita mencari akar-akar atau nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, kalau kita ingat tadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita mencari penyelesaian, artinya kita mencari akar-akar atau nilai X yang memenuhi sehingga persamaan ini bernilai benar. Kalau sebelah kanannya 0, ruas kanan tuh 0, berarti ruas kiri juga harus bernilai 0. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 langkah. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga ini rumus ABC. Seperti yang saya bilang tadi, dalam menentukan ABC itu kita harus benar. Nah, tujuannya ini loh, untuk mencari penyelesaian. Ketika kita tidak tahu nilai A, B, dan C atau salah dalam menentukan nilai A, B, dan C, ya pasti kita salah dalam menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Yuk kita bahas yang pertama dulu ya, tentang pemfaktoran, dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran. Untuk memfaktorkan dari persamaan kuadrat ini tadi, yang bentuk umumnya ini. Nah, ini langkahnya. Persamaan dalam bentuk umum ini, kita ubah ke dalam bentuk ini. AX plus B
dikali AX plus Q dibagi dengan A sama dengan 0. Nah, syaratnya ini. Yang pertama, lihat. Untuk yang pertama. Untuk A-nya sama dengan 1. Syaratnya P ini dikali dengan Q, hasilnya harus sama dengan C. Dan P plus Q harus sama dengan B. Nah, yang kedua. Beda sedikit. Nah, untuk A-nya nggak sama dengan 1. Bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Cuman bedanya di sini. Perkalian antara P dan Q. Kalau A-nya sama dengan 1, PQ-nya harus sama dengan C. Sedangkan kalau A-nya tidak sama dengan 1, hasil perkalian P dan Q harus sama dengan A dikali dengan C. Biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh. Nah, contoh yang pertama. Nih, ada persamaan X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaian dari persamaan ini, langkah pertama yang kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya 6. Sedangkan C-nya ada nggak C-nya? Oh, nggak ada, 0 berarti. Nah, ingat, karena A-nya sama dengan 1, berarti kita pakai yang mana? Oh, kita ubah bentuk persamaannya ke bentuk ini. X plus P dikali X plus Q per A sama dengan 0. Nah, kita perhatikan P plus Q. Tadi ingat P plus Q harus sama dengan B. Sedangkan P dikali Q harus sama dengan C. Karena A-nya sama dengan 1. Yuk langsung aja. P plus Q itu sama dengan 6. Sedangkan P dikali Q itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dua bilangan yang hasil penjumlahannya 6, hasil perkaliannya 0. Oh ya, ketemu di sini. P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 0. Coba kalian perhatikan. Di jumlah 6 dikali 0. Oh, berarti ketemu P dan Q-nya. Berarti persamaannya jadi X plus 6 dikali X plus 0 dibagi dengan A. A-nya sama dengan 1. Hasilnya 0. Nah, karena berapapun bilangan dibagi 1 hasilnya tidak berubah, berarti saya bisa tulis ini ya. X plus 6 dikali X plus 0 sama dengan 0. Nah, dari langkah ini, saya lanjut sebelah sini ya. Dari langkah ini, hasil perkalian dua bilangan ini sama dengan 0. Artinya, ini bernilai 0 atau ini bernilai 0. Kalau dua-duanya 0 gimana Pak? Ya boleh aja. Yuk kita perhatikan. X plus 6 sama dengan 0. Atau X plus 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai X. Ingat di kelas 10 kemarin di semester 1 itu tentang persamaan linier. X plus 6 sama dengan 0. Persamaan linier satu variabel. Berarti kita nyari nilai X yang memenuhi ini. Berapa sih ditambah 6 yang hasil 0? Ya gampang, ini kita tinggal pindah ruas saja. Ini kita pindah ruas jadi min 6. Nah, ini juga iya. Berapa sih ditambah 0 yang hasilnya 0? Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita ketemu dua penyelesaian. Min 6 dan 0. Nah, coba kalian buktikan sendiri. Kalian coba substitusikan atau gantikan nilai X yang ada di sini. Nih, yang ada di sini itu dengan min 6 atau dengan 0. Pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan min 6 dan X sama dengan 0. Ini kita sebut juga sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X. Nah, makanya karena akarnya ada 2, berarti ini saya kasih simbol aja. X1-nya min 6, X2-nya 0. Pak, kalau dibalik gimana? X1-nya 0 dan X2-nya min 6. Ya, nggak apa-apa. Boleh aja. Ini terserah kalian mau menentukan mana yang menjadi X1 dan mana yang menjadi X2.